Siapa sih yang tidak mau liburan atau pulang kampung dan bertemu dengan teman dan keluarga kita? Tentu itu bisa jadi salah satu momen epik yang selalu ditunggu. Namun sayangnya, tidak sedikit juga yang berujung justru terkena sakit. Untuk cegah sakit merusak momen bahagia ini, apa saja yang harus kita upayakan? Mari kita cari tahu lebih banyak bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Bepergian merupakan pengalaman yang menyenangkan dan memperkaya, namun juga bisa berikan tantangan tersendiri bagi kesehatan kita. Perubahan lingkungan, perbedaan zona waktu, makanan baru, dan gangguan pada rutinitas harian tentu sangat bisa mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental kita. Penelitian terbaru dalam bidang kedokteran berperjalanan menunjukkan bahwa 50 hingga 75% pelancong mengalami masalah kesehatan selama perjalanan mereka. Dengan sebagian besar kasus dapat dicegah melalui persiapan yang tepat. Bahkan Dr. Samantha Williams, seorang spesialis kedokteran perjalanan terkemuka, sebut persiapan kesehatan yang tepat sebelum dan selama perjalanan tidak hanya bisa cegah sakit ya sahabat Live, tetapi juga secara signifikan bisa tingkatkan kualitas pengalaman perjalanan kita secara keseluruhan. Sayangnya, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Travel Medicine pada tahun 2022 sebut bahwa hanya 31% wisatawan yang benar-benar serius lakukan persiapan kesehatan sebelum perjalanan dimulai. Lantas, apakah kita salah satu dari 31 orang ini? Liburan panjang sudah hampir tiba. Mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya sahabat Live. Berikut 7 hal penting yang perlu sahabat Live perhatikan untuk bisa jaga kesehatan selama perjalanan berdasarkan penelitian terbaru dan rekomendasi dari para ahli kedokteran perjalanan. Harapannya dengan kita ikuti panduan ini, sahabat Live bisa memaksimalkan kesehatan perjalanan nanti sambil meminimalkan resiko kesehatan yang mungkin timbul. Yang pertama, persiapan imunisasi dan pencegahan penyakit menular. Persiapan imunisasi merupakan langkah pertama dan terpenting dalam perencanaan perjalanan yang aman. Studi yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 60% penyakit yang diperoleh selama perjalanan dapat dicegah melalui vaksinasi yang tepat. Menurut The Lancet Infectious Diseases, vaksinasi terhadap penyakit-penyakit seperti tifoid, hepatitis A dan B, dan demam kuning sangat disarankan bagi wisatawan yang mengunjungi daerah dengan resiko tinggi. Selain itu, vaksin COVID-19 dan booster yang direkomendasikan masih tetap penting ya sahabat Live, terutama mengingat variasi strain virus yang terus bermunculan di berbagai wilayah dunia. Jadi sekarang, kapan waktu yang tepat untuk kita lakukan persiapan vaksinasinya bagi yang belum divaksin? Dr. Rahmat Sutrisno, seorang ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, katakan idealnya konsultasi dengan klinik khusus kedokteran perjalanan harus dilakukan 4 hingga 6 minggu sebelum keberangkatan untuk bisa pastikan vaksin memiliki waktu yang cukup untuk membentuk perlindungan optimalnya. Yang kedua adalah pengelolaan jet lag dan gangguan ritme sirkadian. Kali ini khusus bagi sahabat Live yang mau lakukan perjalanan lintas zona waktu. Perjalanan melintasi beberapa zona waktu ini bisa sebabkan jet lag, kondisi yang ditandai dengan gangguan pada ritme sirkadian tubuh. Penelitian yang dipublikasikan dalam Sleep Medicine Reviews pada tahun 2021 ungkapkan bahwa jet lag tidak hanya pengaruhi kualitas tidur kita, tapi juga berdampak pada fungsi kognitif, suasana hati, dan bahkan sistem pencernaan kita sahabat Live. Dan nantinya bisa juga buat banyak sistem tubuh terganggu, termasuk sistem imun kita. Ini bisa buat kita jadi rentan terkena infeksi selama perjalanan. Berikut strategi efektif untuk atasi jet lag menurut studi terbaru yang diterbitkan dalam Chronobiology International pada tahun 2022. Pertama, sahabat Live lakukan penyesuaian bertahap. Caranya, mari mulai sesuaikan jadwal tidur kita beberapa hari sebelum keberangkatan dengan bergeser 1 hingga 2 jam ke arah zona waktu tujuan setiap hari. Kedua, lakukan pengaturan paparan cahaya.
Karena dengan sahabat life lakukan ini bisa bantu percepat penyesuaian ritme sirkadian kita. Ketiga, sahabat life dianjurkan ambil suplemen melatonin dosis rendah dengan 0,5 hingga 3 miligram jika diperlukan sahabat life. Terutama kalau kita mau bepergian ke timur ya sahabat life. Namun tentunya penggunaannya harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Lalu setelah kita tiba di tempat tujuan, Dr. Anita Patel dari Sleep Disorders Center menyarankan segera adopsi jadwal lokal untuk makan dan tidur meskipun mungkin terasa sulit pada awalnya. Tapi ini adalah cara tercepat untuk menyesuaikan ritme sirkadian tubuh kita. Terakhir, jangan lupa minum yang cukup karena dehidrasi bisa perburuk gejala jet lag ini. Menurut penelitian International Journal of Environmental Research and Public Health, tunjukkan bahwa minum air minimal 250 ml di setiap jam selama penerbangan yang panjang bisa bantu kurangi efek jet lag dan kelelahan perjalanan. Yang ketiga adalah pencegahan deep vein thrombosis atau DVT dan masalah sirkulasi. Perjalanan jarak jauh terutama penerbangan panjang telah dikaitkan dengan peningkatan resiko deep vein thrombosis. DVT ini adalah keadaan di mana terjadi pembekuan darah pada pembuluh vena dalam kita. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Thrombosis and Hemostasis pada tahun 2020 tunjukkan bahwa resiko DVT naik hingga 2 hingga 4 kali lipat pada penerbangan yang berlangsung lebih dari 4 jam. Karena menurut Profesor Laksmanan dari National University of Singapore, dia jelaskan keadaan duduk yang berkepanjangan terutama dalam ruang yang sempit seperti kursi pesawat, ini bisa sebabkan stasis vena atau perlambatan aliran darah yang merupakan faktor resiko utama untuk pembentukan pembekuan darah. Untuk cegah ini, mari sahabat live lakukan latihan rutin seperti latihan kaki sederhana setiap 30 menit selama penerbangan. Ini bisa tingkatkan aliran darah di kaki kita hingga 30%. Secara signifikan kurangi resiko DVT ini. Kalau bisa diupayakan, silakan sahabat live pilih kursi lorong di pesawat. Ini bisa berikan lebih banyak ruang untuk meregangkan kaki kita dan memudahkan kita untuk berdiri dan berjalan secara berkala selama penerbangan. Walau lebih dianjurkan untuk sebisa mungkin tetap terikat dengan seat belt ya sahabat live. Kemudian dalam beberapa kasus, dokter bisa anjurkan untuk konsumsi obat pengencer darah profilaksis bagi sahabat live yang memiliki resiko tinggi seperti ada riwayat DVT sebelumnya, sedang hamil, menggunakan pil KB atau obesitas. Yang keempat adalah manajemen kebersihan makanan dan air. Sahabat live, penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air adalah masalah kesehatan yang paling umum dialami oleh pelancong. Menurut data dari WHO, sekitar 30 hingga 70% wisatawan alami diare selama perjalanan mereka. Dengan sebagian besar kasus disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Tentu ini penting untuk jadi perhatian kita sahabat live. Cara cegah ini terjadi penelitian Current Opinion of Infectious Diseases, rekomendasi strategi seperti ini. Pertama, mari kita hindari makanan mentah atau setengah mentah, terutama daging, ikan, dan telur. Sayuran dan buah-buahan sebaiknya dikupas sendiri sahabat live. Untuk air, konsumsilah air kemasan. Kedua, mari hindari produk susu tidak terpasteurisasi. Ketiga, kita harus rajin cuci tangan dengan air bersih, terutama sebelum makan. Jika tidak ada air dan sabun, gunakanlah pembersih tangan berbasis alkohol dengan konsentrasi minimal 60%. Yang kelima, ketahanan sistem imun dan pencegahan infeksi saluran pernapasan. Sahabat live, untuk perjalanan terutama dengan transportasi umum, tentu ini bisa tingkatkan resiko infeksi saluran pernapasan. Penelitian yang dipublikasikan dalam New England Journal of Medicine pada tahun 2020 menunjukkan bahwa resiko tertular infeksi saluran pernapasan pada penerbangan komersial meningkat 5 hingga 7 kali dibandingkan dengan aktivitas harian biasa sahabat live. Untuk itu,
Dihimbau untuk kita agar selalu gunakan masker berkualitas tinggi seperti N95 atau KN95 selama berada di pesawat, kereta api, atau transportasi umum lain yang padat dapat secara signifikan kurangi resiko infeksinya. Strategi pencegahan dan atasinya juga bisa dengan tingkatkan imun tubuh kita. Caranya penting untuk sahabat life, prioritaskan tidur yang cukup 7 hingga 9 jam sebelum dan selama perjalanan. Kurang tidur bisa turunkan respon imun kita sehingga hingga 70%. Lalu, jangan lupa makan makanan bernutrisi seimbang dan kaya antioksidan. Dengan konsumsi vitamin D juga disebut bisa kurangi resiko infeksi saluran pernapasan akut hingga 42% sahabat life. Terakhir, tapi yang tidak kalah penting adalah cegah stres perjalanan. Karena stres bisa tekan sistem imun kita. Yang keenam adalah manajemen kondisi kesehatan kronis selama perjalanan. Bagi wisatawan dengan kondisi kesehatan kronis seperti diabetes, hipertensi, atau asma, perjalanan dapat timbulkan tantangan tambahan tentunya ya sahabat life. Itu terbukti dengan adanya 48% wisatawan dengan kondisi memburuknya gejala bisa terjadi karena manajemen perawatan sakit bisa tidak memadai atau terganggu. Untuk itu menurut Dr. Ariana Rahman katanya, perencanaan yang cermat dan antisipasi terhadap kemungkinan masalah sangatlah penting. Lantas, apa saja persiapannya sahabat life? Sahabat life, jangan lupa untuk lakukan konsultasi pra-perjalanan ke dokter setidaknya 4 hingga 6 minggu sebelum keberangkatan dilakukan. Jangan lupa juga untuk kita bawa bersama kita surat dari dokter yang menjelaskan kondisi kita, obat-obatan kita, dan kebutuhan khusus kita lainnya. Kalau perlu, bawalah ringkasan medis yang terbaru sahabat life. Kemudian untuk obat, pastikan jumlahnya cukup untuk seluruh perjalanan. Bahkan sediakan sedikit lebih untuk antisipasi penundaan pesawat. Untuk perjalanan lintas zona waktu, sebaiknya kita terapkan metode bertahap untuk sesuaikan jadwal obat biasanya. Ini katanya lebih efektif daripada perubahan yang tiba-tiba ya sahabat life. Lalu khusus untuk kondisi spesifik seperti diabetes, penelitian dalam Diabetes Care tahun 2022 rekomendasikan untuk bawalah permen untuk atasi hipoglikemia. Simpan insulin dalam personal tas kita, bukan di bagasi ya sahabat life. Dan yang ketujuh adalah persiapan kit pertolongan pertama dan pengobatan yang dipersonalisasi. Nah sahabat life, memang kalau bepergian akses ke perawatan medis bisa jadi tantangan. Tapi berita baiknya menurut publikasi dalam Travel Medicine and Infectious Disease di tahun 2023 sebut bahwa 62% masalah kesehatan selama perjalanan bisa diatasi dengan pengobatan mandiri jika wisatawan memiliki kit pertolongan pertama yang sesuai. Jenis obat-obat apakah yang disarankan untuk kita bawa bersama kita? Menurut Dr. Miranda Krishna, seorang ahli kedokteran darurat, menjelaskan kit pertolongan pertama yang dipersonalisasi harus mencakup obat-obatan untuk mengatasi masalah umum seperti sakit kepala, mual, diare, dan reaksi alergi ringan, serta obat-obatan khusus untuk kondisi yang sudah ada sebelumnya. Jadi penelitian dari International Journal of Travel Medicine rekomendasikan kit pertolongan pertama dasar yang mencakup pertama obat-obatan bebas mulai dari jenis analgesik seperti paracetamol, ibuprofen. Obat antihistamin untuk reaksi alergi, obat anti diare seperti loperamide, obat anti mual muntah, dan dekongestan atau obat batuk. Jangan lupa sertakan perban atau plester berbagai ukuran, antiseptik, salep atau tisu, termometer, dan sarung tangan sekali pakai. Untuk perlengkapan tambahan bisa juga dibawa repellent serangga berbasis DEET atau picaridin, sunscreen SPF minimum 30, dan obat salep untuk bantu atasi otot tegang sahabat life. Sahabat life, memang perjalanan liburan atau bertemu kangen dengan sahabat dan keluarga pasti beri kebahagiaan istimewa. Tetapi ingat, itu juga bisa bawa resiko kesehatan yang perlu dikelola.
Untuk itu, dengan Sahabat Life terapkan 7 aspek kesehatan perjalanan yang telah dibahas, ini pasti bisa bantu meminimalkan resiko, sekaligus menikmati perjalanan dengan lebih nyaman. Karena ingat, persiapan matang termasuk imunisasi, manajemen kondisi kronis, serta kebersihan dan keamanan makanan, ini semua bisa mencegah banyak masalah kesehatan. Bahkan terbukti bisa alami 70% lebih sedikit gangguan kesehatannya, Sahabat Life. Jadi tunggu apa lagi? Mari persiapkan liburan kita lengkap dengan persiapannya. Demikianlah pembahasan kita di episode kali ini. Kiranya Sahabat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like, dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.